Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 11 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan, ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda, terang, tidak dapat rusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, meyakinkan dan mantap, maha kuasa dan memelihara semuanya, serta menyelami sekalian roh yang arif, murni, dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih indah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya ia menembus dan melintasi segala-galanya. Kebijaksanaan adalah nafas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan yang maha kuasa. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal, dan cermin tak bernoda kegiatan Allah, serta gambar kebaikannya. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya. Dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membaharui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah, kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan lebih indah daripada matahari, dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Dibandingkan dengan siang, terang dialah yang unggul, sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Dengan kuat ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dan halus memerintah segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian melihat salah satu dari anak manusia itu. Akan datang waktunya kalian melihat salah satu hari anak manusia itu. Tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan anak manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menghadirkan Kerajaan Allah. Saudara-saudari terkasih, hidup bahagia dan damai
adalah dambaan semua orang. Dan inilah cita-cita kita bersama. Perwujudan tujuan hidup ini hanya dapat dialami jika setiap orang memiliki kehendak dan ketulusan untuk berbuat baik dan saling memberikan rasa cinta. Di mana ada cinta kasih, di sana Tuhan ada. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kebahagiaan dan damai sejahtera sesungguhnya sudah ada di tengah-tengah kita, di dalam diri kita. Oleh karena itu, setiap dari kita diundang untuk menemukan dan menghidupkannya, serta menyatakannya dalam hidup bersama yang dipenuhi cinta dan kasih sayang. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengatakan dengan sangat indah, "Sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Kerajaan Allah itu ada di antara kita, hadir dalam berbagai peristiwa hidup kita. Kerajaan Allah hadir pada saat kita membiarkan Allah sebagai Raja dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita mengampuni, disitulah kerajaan Allah hadir. Namun dewasa ini, orang sering menafsirkan kedatangan kerajaan Allah dengan tanda-tanda kiamat yang hebat. Orang menganggap bahwa kerajaan Allah akan datang dalam bencana alam yang maha dahsyat atau dalam tanda-tanda supranatural yang luar biasa. Terhadap hal ini, Tuhan Yesus telah mengingatkan kita, hati-hati, orang akan berkata kepadamu, "Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini. Lihat, dia ada di sini." Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Pada ayat yang terakhir Tuhan Yesus mengingatkan suatu hal yang tidak boleh dilupakan oleh mereka yang berjuang untuk mewujudkan kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Hal ini sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Ia datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah, tetapi ia ditolak dan dihina. Namun meski demikian, Tuhan Yesus tidak mundur. Ia tetap taat kepada Bapa bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk meneruskan misi dan karyanya, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Ini semua bisa kita awali dengan berbagi kasih dalam tindakan-tindakan kecil dan sederhana. Ini semua bisa kita awali dengan berbagi kasih dalam tindakan-tindakan kecil dan sederhana setiap hari kepada sesama yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan. Saudara-saudari terkasih, mencintai sesama dalam semangat pengampunan dan persaudaraan merupakan wujud hadirnya kerajaan Allah dalam dunia ini. Cinta kasih itu tidak bisa digenggam, tidak bisa dilihat, tetapi akan terasa sentuhannya pada saat kita berbagi kasih dan mengampuni. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami mohon, semoga hati kami sepenuhnya seirama dengan kehendak-Mu, seperti Santo Martinus yang kami peringati pada hari ini, sampai kami Kau persatukan dalam kerajaan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.